teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam berapa nih? Jamku kok mati ya? Sekitar jam 10.38. Sekarang aku lagi ada di stasiun Malang karena hari ini aku akan ngetrip ke Bali lagi naik bus yang spesial nih, yaitu bus M-Trans double decker. Bus ini tuh berangkatnya musiman teman-teman. Kalau nggak salah terakhir kali M-Trans memberangkatkan double deckernya ke Bali itu di bulan Maret atau April gitu teman-teman. Dan kenapa nggak jalan reguler? Karena bis ini tuh tingginya sekitar 4,1 meter, yang mana nggak banyak kapal penyeberangan dari Gilimanuk atau Ketapang dan sebaliknya yang bisa memuat bus dengan tinggi segitu teman-teman. Jadi ini bakal jadi trip yang sangat spesial sekali. Dan ini di depan kita ada kereta Majapahit, kereta ekonomi pertama yang menggunakan rangkaian K3 New Generation terbaru. Ini baru aja tiba di stasiun Malang dan penumpangnya baru aja turun sekitar jam 10.07 menit tadi ya turunnya. Nyampainya. Dan kereta akan berangkat lagi kembali ke Jakarta itu nanti sore teman-teman. Pengen banget ya cobain naik ini nih kapan-kapan. Setuju nggak kalau aku nyobain nih naik Majapahit nih? Nah, mungkin kalian bingung kenapa aku naik bis tapi sekarang lagi ada di stasiun Malang. Itu karena aku memutuskan untuk naik dari terminal keberangkatan pertamanya, yaitu di Terminal Karangkates teman-teman. Nah, Terminal Karangkates itu bisa dicapai menggunakan stasiun komuter lain Dua Penataran salah satunya. Nanti kita tinggal turun di stasiun Sumber Pucung. Dan dari stasiun Sumber Pucung ke Terminal Karangkates itu jaraknya mungkin sekitar 1 kilometeran. Aku belum tahu nanti dari stasiun ke terminal naik apa, kemungkinan sih naik ojek online ya kalau ada. Selain dari Karangkates, bus M-Trans itu sebenarnya juga melayani penjemputan di Kota Malang karena mereka mempunyai kantor yang berdekatan dengan Terminal Arjosari teman-teman lokasinya. Tapi ya karena ini sebuah trip yang spesial, maka aku memutuskan untuk naik dari terminal keberangkatan pertamanya. Komuter Line Penataran merupakan salah satu dari beberapa kereta api lokal yang melayani wilayah Jawa Timur. Kereta ini punya rute dari stasiun Surabaya Kota ke Blitar via Malang menggunakan rangkaian ekonomi tegak 23. Selain Penataran, ada juga komuter Line Doho yang juga punya rute dari Surabaya Kota ke Blitar tapi via Kertosono. Baik kereta Penataran maupun Doho ini pakai rangkaian yang sama. Nanti kereta Penataran yang tiba di Blitar dari jalur Malang akan lanjut ke Surabaya lewat Kertosono sebagai kereta Doho. Begitu juga sebaliknya, kereta Doho yang tiba di Blitar dari jalur Kertosono akan lanjut ke Surabaya lewat Malang sebagai kereta Penataran. Nah, di sini tuh sistemnya kalau kita pesen tiket kita akan milih nomor kursi, teman-teman. Tapi kalau keretanya sudah penuh dan nomor kursinya sudah habis, nanti yang dijual tuh tiket tanpa nomor kursi. Makanya ada kemungkinan kita bisa berdiri di sini alias nggak dapat kursi. Sini. Oh, saya 3E. 3D ya.
jam 11.54. Akhirnya kita tiba di stasiun Sumber Pucung. Tadi gue ada di kereta nomor 6 di paling belakang dan ternyata nggak dapat peron. Jadi harus pindah ke kereta nomor 5. Untungnya di sini kereta masih menunggu untuk persilangan sama kereta lain. Jadinya masih keburu tuh pindah ke kereta di depannya yang nomor 5, teman-teman. Ini bakal bersilang sama kereta apa ya? Kita lihat. Nah, ini kereta diberangkatkan kembali untuk menuju ke tujuan akhirnya, yaitu ke kota Blitar. Nah, kalau kalian tadi nyimak intro gua bilang kan kalau jarak antara stasiun Sumber Pucung ini ke Terminal Karangkates itu 1 km. Pas nyampe di stasiun ini gua cek lagi, ternyata enggak, teman-teman. Jaraknya tuh 3,5 km. Padahal udah rencana aja kalau nggak ada angkutan umum, gua mau jalan kaki ke sana. Untungnya ngecek map dulu ya. Kalau nggak lumayan juga loh, jalan kaki 3,5 km itu berapa menit ya? Bisa setengah jam lebih mungkin ya. Oke, naik becak. Nah, ini saya nggak tahu mau naik apa ke Terminal Karangkates. Angkutan umum sih ada, tapi untungnya nggak bela-belain nungguin. Soalnya nanti nih sepanjang jalan naik becak motor ini nggak ada angkutan umum yang nyalip. Padahal mah jalannya lemot. Ngetes pakai Grab atau Gojek sih bisa di sini, tapi kok sepanjang jalan nggak lihat ada ojek online ya. Tapi kalau kalian nunggu bisa sih, ada beberapa bus ATB yang arah Blitar lewat sini, kayak Bagong atau Tentrem. Terus pantauan saya pas tangkring di Terminal Karangkates nanti ada angkot juga, tapi agak jarang ya jumlahnya. Coba yang punya daerah boleh nih komen di sini info-infonya buat angkutan umum dari stasiun ke terminal. Boleh, Pak. Oh ya, ini ongkos becak motornya tadinya si Bapak minta 25.000, tapi saya tawar jadi 20.000. Sini aja, Pak. Ini agennya nih. Oke. Yuk. Suwun ya, Pak. Terima kasih, Om. Nah, ini agen M-Trans di sini, teman-teman. Ini sekarang jam 12.17. Jadwal bis kita sebenarnya masih lama banget, masih jam 2.30. Jadi sekitar 2 jam lagi nih di sini. Ngapain nih kita ya? Nyari makan kali ya. Si Bu, M-Trans ini ya, Bu? M-Trans tujuan? Tujuan Bali yang double decker. Oh, double decker? Heeh. Oh, iya. Oh, yang online ya? Iya, heeh. Ata, oh, ini dia apa, Nek? Siapa jenenge? Apa namanya, Mas? Atas nama Timo. Oh iya, Timo Ata. Yuk. Pemesanan selanjutnya bisa di agen. Siap. Nomornya di depan iki ya. Ya. Masukin video ya, Bu. Sami-sami nggih. Siap. Makasih ya, Bu. Oke, teman-teman, tiketnya sudah di tangan. Nah, ini agen Anda recommended banget ini buat di Terminal Karangkates. Selain POM Trans, di sini juga ada Rosalia Indah. Terus ada GATS juga, ada Mayora. Banyak tulisnya, teman-teman. Ada Rosalia Indah, Gunung Harta, Restu Mulia, bentar, tak zoom. Haryanto, Setiawan, M-Trans, ALS, Ranajaya, Mayora, Lorena. Bisa pesawat juga, Pelni, Dharma Lautan bisa juga, teman-teman. Macam-macam. Travel juga ada.
Nomornya tak cantumin ya di kolom deskripsi buat kalian yang mau pesan lewat agen Anda. Ini aku pesan lewat online karena gak pernah aku kesini ke Terminal Karangkates ini ya, baru pertama kali ini teman-teman. Nah ini dia sampulnya teman-teman. Sampulnya kita dapat sampul M-Trans yang biasa ya ini ya, M-Trans yang eksekutif. Ya karena memang untuk double decker ini per keberangkatan spesial, bukan di jadwal reguler, makanya ya nggak ada sampul khusus teman-teman. Jadi ini M-Trans Blue Lagoon. Seperti biasa untuk M-Trans yang double decker itu kodenya Blue Lagoon namanya, double decker, dan tujuannya ini ke Bali teman-teman. Kalau kalian beli di agen harganya sama kok, jadi nggak ada perbedaan. Tapi aku rekomen banget kalian belinya tuh lewat agen supaya agen tuh dapat komisi juga teman-teman. Nah ini ada daftar nomor lengkap dari agen-agen M-Trans yang ada di Malang, di Ponorogo, Surabaya, Kediri, Jakarta. Bisa dicatat teman-teman. Sayangnya ini nggak ada nih nomor agen yang di Karangkates. Makanya aku kemarin nggak bisa dapat kontak agen yang di Karangkates ini teman-teman. Soalnya di sampulnya nggak ada. Mungkin bisa ditambahin ya ke depannya ya sama M-Trans ya. Oh ya ini untuk harga tiketnya aku beli seharga 275.000 karena nanti aku duduknya tuh di kelas eksekutif teman-teman, bukan di Rel Sultan, bukan di sleeper. Soalnya kalau Rel Sultan aku udah pernah coba ya waktu itu yang dari Surabaya ke Jakarta. Kalian kalau mau lihat videonya bisa klik di link yang ada di kanan atas. Dan sleeper entah kenapa aku nggak kepengen naik sleeper, aku pengen duduk di atas dan yang di paling depan. Makanya kali ini naiknya yang eksekutif dulu teman-teman. Soalnya kan jarang-jarang banget ya ada kesempatan naik double decker ke Bali teman-teman. Makanya kita harus duduk yang di atas dan paling depan. Kalau nggak dapat duduk atas paling depan, nggak berangkat kita. Sekadar info yang saya dapetin dari orang-orang sini, Terminal Karangkates ini ternyata bukan terminal teman-teman. Sebenarnya tuh rest area gitu dan akhirnya jadi terminal bayangan untuk beberapa PO bus. Nah, sekarang kita keliling dulu teman-teman. Di sini ada bus M-Trans yang pakai body rare nih, body langka. Kenapa langka? Karena M-Trans itu jarang banget punya body selain Tentrem Avante teman-teman. Mungkin kalau yang lama-lama ada banyak ya. Tapi untuk bus M-Trans baru tuh rata-rata semuanya pakai Tentrem yang Avante. Nah ini ada yang Jetbus 3 teman-teman. Ini rutenya nomor berapa ya? Aku belum tahu nih. Kita lihat dari paling depan. Harusnya ini tujuannya ke Denpasar juga nih. Nah, rute 1D. Kayaknya kalau ngelihat bus M-Trans dan bukan Tentrem Avante itu kayaknya asing banget ya teman-teman. Kayak ada yang beda gitu. Dan ini di depannya ada bus Sinar Jaya dengan nomor lambung 96RE. Ini body Jetbus 3 Plus menggunakan sasis Hino RM 280. Rutenya ini dari Malang ke Jakarta, tapi startnya di Karangkates teman-teman. Ini termasuk bis baru kalau nggak salah ya, baru beberapa tahun dan masih kelihatan mulus banget bisnya, masih nggak ada lecet-lecet dan bersih busnya teman-teman. Cakep ya. Kalau itu juga saya. Nah ini Sini kanan sore. kenal Pak? Pak siapa nih Pak? Pak Maci. Pak Maji. Yang nyuci bis-bis ini apa ya? Bersih nih Pak, bisa Pak. Dengan Bu siapa Bu? Saya. Hah? Bu Wiwi. Bu Wiwi. Oke. Makasih ya Bu ya. Saya taruh dulu barang. Ya Bu. Oke teman-teman, bus kita sudah datang. Sekarang jam berapa nih? Silau nggak kelihatan di kamera. Sekarang jam 1 lewat 10 menit. Busnya sih masih berangkat 1,5 jam lagi, tapi kita sapa-sapa dulu krunya, sapa-sapa Mbak Amel juga, karena hari ini pramugarinya adalah Mbak Amel yang pernah ngebawa kita dari Surabaya ke Jakarta waktu itu, naik double decker ini juga teman-teman.
Ini jangan-jangan armadanya sama nih. Iya, sama dong. Armadanya Grace dengan nomor lambung M230. Halo Mbak Amel. Halo Mbak. Ya. Saya waktu itu ketinggalan charger. Ini ke Bali dalam rangka apa sih Mbak? Kir ya? Iya, Kir. Oh mau kir besok. Ya. Benar, berarti ke Bali karena mau kir. Jadi daripada kosong, sekalian ngangkut penumpang ke Bali gitu teman-teman. Karena armadanya belum siap juga. Kenapa Pak? Dan baik bilang saudara kok ini. Soalnya mau kir besok Pak. Oh iya. Oke dia ke Bali. Ya karena gitu, balik lagi. Karena armadanya itu mau uji kir besok di Bali, makanya M-Trans daripada armadanya kosong kan ke sana bolak-balik, ya dijual lah seatnya buat penumpang gitu yang mau ngerasain sekalian experience ke Bali naik bus double decker teman-teman. Karena busnya belum siap, kita balik lagi ke agen dulu deh, duduk-duduk sama beli minuman dulu ya. Nah ini dia armada yang kan kita naiki hari ini, yaitu double decker M-Trans dengan nickname Grace. Kalau armada Crash itu namanya Gwen, ke Bali bulan Mei kemarin teman-teman, untuk uji kir juga. Sebelumnya saya udah pernah naik armada ini dari Surabaya ke Jakarta di bulan Maret kemarin. Armada ini pakai sasis Volvo B11R dengan bodi Tentrem Avante D2, jadi pastinya bakal nyaman di perjalanan. Karena di luar panas banget dan waktu keberangkatan kita masih lama, kita makan dulu Indomie guys sama pucuk harum pakai es batu. Wih mantep. Mari makan. Jadi teman-teman ini ada sedikit cerita waktu naik bus M-Trans dengan nickname Grace ini. Terakhir kali waktu dari Surabaya ke Jakarta bulan Maret ya kalau nggak salah waktu itu. Selesai dari closing video terus busnya udah jalan, itu aku baru nyadar kalau chargerku ketinggalan di dalam bus gitu. Dan untungnya 2 kali naik double decker ini termasuk yang sekarang itu selalu diinfo nomor krunya untuk kayak ngatur janjian gitu deh mau dijemput di mana. Jadi untungnya punya nomor krunya Mbak Amel dan minta tolong dicariin, terus gue pick up pakai Gojek gitu. Makanya tadi waktu aku ketemu sama Mbak Amel itu langsung ngomong kalau saya penumpang yang ketinggalan chargernya, dan Mbak Amel masih inget. Kacau sih, aku udah 2 kali ketinggalan barang di bus. Yang pertama waktu itu naik M-Trans ini ketinggalan charger, terus yang kedua naik Juragan 99 yang double decker sleeper itu ketinggalan power banknya kamera ini. Cuman videonya belum naik nih. Karena bus sudah siap diberangkatkan, langsung aja kita masuk untuk taruh barang dulu nih di atas. Nanti habis itu kita baru review ya armadanya. Mumpung masih sepi nih, belum ada penumpang. Hari itu aku pilih duduk yang di deck 2 eksekutif paling depan di nomor kursi 1B. Nah, di sini nih. Selain kelas eksekutif di deck atas, di bus ini juga punya 2 kelas lain di deck bawah, yaitu Royal Sultan dan Sleeper. Untuk Royal Sultan, kursinya pakai jumbo seat dari High Excursion Rimba Kencana dengan konfigurasi 1-2 dan menggunakan backrest model Ottoman atau terpisah. Ini bangkunya nyaman, tapi kalau mau naik yang Royal Sultan di bus double decker ini, saranku jangan ambil seat baris kedua, karena reclining sandarannya tuh terbatas banget, gak bisa agak rebah gitu. Total ada 6 seat di kelas ini. Sementara untuk kelas sleepernya ada 2 kabin, di mana sudah menggunakan kabin kompartemen dengan pintu tertutup yang private. Nah, untuk kelas Royal Sultan dan Sleeper ini, servis makan maupun snacknya berbeda dengan yang eksekutif.
Pilihannya tuh lebih banyak dan lebih variatif. Jam 2:39 kita diberangkatkan dari Terminal Caracas. Kapan-kapan boleh ya kita coba naik dari terminal ini lagi. Kita lanjutkan reviewnya. Di antara kabin Royal Sultan dan tangga menuju dek atas terdapat sekat-sekat yang membentuk ruangan, di mana ruangan ini adalah smoking area. Smoking area ini jadi satu dengan mini pantry, di mana kita bisa membuat berbagai minuman gratis. Mari kita lihat pilihan minumannya ada apa aja ya. Ini yang pertama ada kopi gajah, kopi hitam nih. Lalu ada Cafino, kopi latte gitu, instan. Dan juga ada teh Lipton yang yellow label, teman-teman. Di sini juga, oh nggak ada lagi, udah itu aja pilihannya. Lalu di atas sini tuh ada kayak kulkas gini, tapi ini tuh towel warmer ya teman-teman. Dan ada dispenser air panas, juga ada dispenser air biasa. Di smoking area ini juga ada toilet. Sebentar kita nyalakan dulu lampunya. Nah seperti ini, mewah banget toiletnya, pakai lampu yang warna warm white gini teman-teman. Dan ingat seperti biasa, kalau di toilet bus kita nggak boleh buang air besar dan hanya bisa dipakai saat bus sedang berjalan. Pas aku naik bus ini di bulan Maret kemarin ada yang buang air besar nih, kacau. Saatnya kita review dek atas, tempat kita yang sesungguhnya teman-teman. Kelas eksekutif ini totalnya ada 32 seat dengan konfigurasi jumbo seat 22. Kursi yang dipakai ini buatan Rimba Kencana dengan tipe high excursion, yang pasti nyaman banget lah. Udah gitu pakai bahan kain juga yang lembut gitu dan terasa lebih nyaman dibanding kursi yang pakai bahan kulit. Tersedia leg rest model terpisah gini alias Ottoman, dimana untuk leg rest kayak gini tuh kelebihannya ada footrestnya juga. Jadi posisi kaki kita nggak dipaksa selonjoran terus. Leg rest ini bisa dibuka dan kalau kita buka bisa jadi tempat untuk naruh sepatu atau sandal kayak gini teman-teman. Sekarang kita coba untuk selonjoran, tapi jangan lupa lepas sandal dulu ya. Ini tinggiku 168 cm dan posisinya, bentar nih pindahin dulu biar gak ganggu. Nah posisinya seperti ini, nggak mentok ke depan, cuma jari-jariku aja yang kepentok teman-teman. Tapi secara keseluruhan kaki sih aman. Tapi untuk yang tingginya 170 ke atas kayaknya rada mentok sih, jadi harus miringin kaki kayak gini nih. Nah untuk setiap penumpang ini di bagian depannya sudah tersedia air mineral yang ditaruh di bottle case-nya kayak gini teman-teman. Dan di sini nggak ada USB port charger ya. Jadi kalau kita mau ngecas, kita harus pakai charger sendiri. Kita colok di soket listrik yang ada di bagian armrest sini teman-teman. Nah untuk penumpang yang duduk di kursi jendela itu nggak ada armrest kan. Jadi soket listriknya tuh ada di balik leg rest ini. Cuma ini aku bingung ya, ini nyoloknya lewat mana nih, agak sulit ya. Pokoknya ada di bawah sini lah teman-teman. Nah seperti biasa kalau di bangku Rimba Kencana ada pegangan kayak gini, dimana ada cetelan nih yang bisa kita fungsikan untuk menggantung barang atau plastik teman-teman. Nah kelewat juga nih, di sini ada kantongan gitu untuk naruh barang-barang yang biasanya ini jadi tempat untuk naruh petunjuk tuh. Dan seperti ini kartu petunjuk keselamatan dan informasi dari M-Trans. Yang gua salut, M-Trans tuh berani kasih voucher senilai 1 juta kalau penumpang menemukan pengemudinya tuh melakukan pelanggaran loh. Ini demi menjamin kenyamanan setiap penumpangnya. Di panel atas ini terdapat 2 louvre AC dan juga 2 lampu baca nih teman-teman. Cuman nggak bisa nyalain soalnya mungkin di kontrol panelnya masih dimatikan. Louvre AC-nya Tentrem Avante ini masih model yang bulat gini ya, masih model louvre AC lama dan ada ambient light-nya nih. Dan di sini nggak tersedia port charger di bagian atas ya. Jadi kalau mau ngecas hanya bisa lewat soket yang di bawah itu aja teman-teman. Tersedia bantal juga seperti ini bantalnya, bahannya kain gitu. Lalu tersedia juga selimut untuk penumpang teman-teman. Dan ini selimutnya steril ya, masih dibungkus plastik jadi terjamin kebersihannya. Di bagian kiri kita ini ada tuas untuk memundurkan. Kok ini copot ya? Lepas loh ini tuasnya. Kita pasang dulu. Dan ini kalau kita tarik ke belakang, kita bisa memundurkan sandaran dari
kursi kita, teman-teman. Ya, seperti ini. Kalau kita tarik kita bisa mundurin. Dan untuk penumpang yang duduknya di jendela, tuasnya tuh ada di sini, di antara bangku dan dinding busnya, teman-teman. Kalau sudah direbahin, kira-kira seperti ini maksimalnya. Memang terasa kelihatannya nggak maksimal ya, tapi ini nyaman kok untuk rebahan, teman-teman. Nah, ini pandangan kita ke depan. Jujur, daripada pakai kaca film yang gelap, gue lebih suka kaca film yang kayak gini sih. Ada yang tau nggak nih nama jenis kaca film yang kayak gini nih apa? Dan ini adalah kondisi dari ruang kaki untuk tinggi badanku yang 168 cm. Masih cukup luas, teman-teman. Dan di bagian tengah sini terdapat tong sampah, sehingga kebersihan di kabin ini dapat terus tetap terjaga. Di dashboard sini ada space untuk kita naruh-naruh barang, teman-teman. Dan ada cup holder juga yang bisa kita taruh botol. Tapi ini agak kegedean ya cup holdernya. Jadi jatuh terus botolnya, teman-teman. Khusus penumpang paling depan ini terdapat layar TV audio video on demand. Tapi ini masih mati ya, kayaknya masih dimatikan dari panel dari pengemudi. Sejujurnya sih kalau bisa milih, mendingan gak usah ada layar kayak gini nih. Soalnya kalau yang duduk paling depan udah pasti dia pengen ngelihat ke arah depan lebih leluasa ya. Jam 4 sore waktu Indonesia Barat, akhirnya kita tiba di kantor M-Trans yang lokasinya tuh berdekatan banget sama Terminal Arjosari. Kalau berangkat dari Malang naik M-Trans, kemanapun itu tujuannya, kusarankan jauh lebih nyaman nunggu di sini daripada di Terminal Arjosari. Apalagi Terminal Arjosari kondisinya ya gitu ya, agak absurd. Jam 4.01 menit, kita udah nyampe di kantor M-Trans di Kota Malang. Asli nih ngantuk banget. Semalam cuma tidur 3 jam. Jadinya agak kurang nih tidurnya nih. Gitu tadi jalan dari Karangkates, ngerekam-rekam sebentar, toto udah 12 tidur. Ini kita nunggu penumpang naik di sini. Jadwal keberangkatannya itu kalau nggak salah 4:30 ya dari sini, teman-teman. Kayaknya aku nggak turun sih, ngantuk sih, parah. Dan di kiri kita nih kayaknya The Sunset nih, yang ke Jakarta nih. Bener nggak? Untuk hari ini okupansi bis ini juga nggak terlalu penuh. Kalau nggak salah di eksekutif ini di lantai 2 ada 5 penumpang. Kalau nggak salah ya, tadi pagi gua waktu ngecek. Terus di lantai bawah, di dek bawah itu sleepernya penuh, dua-duanya ada penumpang. Terus di Royal Sultan kalau nggak salah itu ada 1 penumpang, teman-teman. Gua seharusnya duduknya sendirian, nggak ada orang di sebelah gua. Tapi di 1C 1D di sebelah kanan itu ada penumpang. Full duduknya ada orang gitu. Tadi dari Karangkates berangkat ada 3 penumpang termasuk gua. Jadi sisanya harusnya sih naiknya dari sini. Soalnya kayaknya sih tadi sepanjang dari Karangkates sampai ke kantor M-Trans ini kita nggak ada berhenti untuk ambil penumpang sih. Coba ya kita lihat ada berapa penumpang nih di dek eksekutif ini. Soalnya kalau yang kayak gini nggak ada botol minum dan nggak ada selimut, itu berarti nggak ada penumpangnya. Di sini di 1C1D kayak info gue tadi itu ada penumpangnya. Jadi ada selimut dan ada botol minumnya. Terus sini nggak ada. Di sini ada penumpang 2 orang tadi yang naik sama kita dari Karangkates 44B. Sini masih nggak ada. Ada juga. Nah di 6C ini ada 1 orang nih. Sama di 7B juga ada 1 penumpang. Di belakang nggak ada lagi. Berarti total ada 6 penumpang ternyata di dek atas ini, teman-teman. Bukan 6 ya, tapi ada 7 totalnya. Ada 7 penumpang yang di dek eksekutif ini.
Nah, ini mulai dipanggilin nih penumpangnya buat naik. Sudah biasa kalau M-Trans naik dari kantor tuh dipanggil satu-satu, di announce gitu buat masuk. Wih, bus baru nih. Kalau kalian tahu ada bus jurukan 99 yang namanya Kobo-chan, pakai kabin kompartemen dengan pintu. Nah, ini kayaknya bakal jadi armada Crash-nya nih. Wih, ada juragan yang baru nih, Shinchan. Pukul 4:30 kurang 5 menit, kita diberangkatkan dari kantor M-Trans yang letaknya deket banget sama Terminal Arjosari nih. Tepatnya di Jalan Raden Intan nomor 8. Karena videonya udah lumayan panjang, udah lebih dari 30 menit, maka video akan dilanjutkan di part berikutnya ya teman-teman. Di part berikutnya aku akan bahas cerita-cerita seru di sepanjang perjalanan dari Malang ke kota Denpasar. Selain itu nanti aku akan review servis makan M-Trans di rumah makan Titin di Tongas, Probolinggo. Karena untuk pertama kalinya nih aku servis makan di sana. Pastikan kalian sudah subscribe supaya nggak ketinggalan update dari video lanjutannya. Timo di sini, sampai jumpa di video berikutnya.